Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang berada di mana aja. Saat ini kami dari tim Ranting Nusa berada di Kabupaten Purwakarta. Tepatnya kita berada di depan Masjid Agung Yusuf Purwakarta. Masjid Agung Yusuf Purwakarta, yang dimana masjid ini dibangun oleh Syekh Baing Yusuf. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama ikutin channel kita ini. Kita masuk ke dalam masjidnya. Nanti kita sedikit untuk mereview sejarah berdirinya masjid yang sebagai saksi biksu dalam penyebaran agama Islam di Purwakarta oleh Syekh Baing Yusuf. Mari kita masuk ke dalam. Ya, alhamdulillah, sahabat semua, kita sudah ada kutipan buku sejarah dari Masjid Agung Syekh Yusuf. Karena tadi kita di part 1 tadi kita sudah ketemu sama pengurus dari makam dan kita dikasih buku petunjuk ya, sejarah singkat dan bagian silsilah keturunan Raden Muhammad Yusuf ini ya. Mungkin di sini sejarah singkat Masjid Agung Purwakarta akan saya bacakan untuk lebih jelasnya. Pada masa penjajahan Belanda dan dudukan Jepang, Masjid Agung adalah satu-satunya bangunan fasilitas kota yang tidak diganggu atau tidak diduduki oleh pihak penjajah. Hal itu terjadi karena penjajah khawatir akan timbulnya gerakan Islam yang kuat dan besar menentang penjajah apabila mereka mengganggu fungsi masjid tersebut. Salah satu masjid yang sudah tua usianya adalah Masjid Agung Purwakarta. Didirikan pada tahun 1826 Masehi, didirikan di atas tanah wakaf seluas 2.280 meter persegi, persisnya pada masa awal pembangunan kota Purwakarta, yaitu pada masa pemerintahan. Dalam sholawat, masjid ini juga merupakan simbol peninggalan penyebaran agama Islam di Purwakarta yang diperoleh atau yang dipelopori oleh Raden Haji Muhammad Yusuf atau yang bisa kita kenal dengan Syekh Baing Yusuf, bersama dengan dalam sholawat sebagai kepala pemerintahan Purwakarta yang pada masa itu belum bernama Purwakarta. Masjid Agung Purwakarta dulu dibangun dengan kayu-kayu yang kokoh dan kuat dengan bentuk sederhana. Di sebelah selatan berdiri pesantren yang dipimpin oleh Syekh Yusuf sendiri. Pada tahun 1854 Masehi, Syekh Raden Muhammad Yusuf wafat. Ini sesuai dengan yang ada di makam di part 1 tadi, dan buku karangan beliau kemudian dilanjutkan oleh putranya Raden Husein Kiai Haji Marzuki yang dikenal dengan Baim Marzuki. Sampai pada tahun 1937 beliau wafat tanggal 20 April 1937, kemudian dilanjutkan oleh Raden Kian Santang yang wafat pada tahun 1969 di Purwakarta. Pada tahun 1926 Masjid Agung mengalami perbaikan dengan menambah bak air dan tempat mandi marbot yang pelaksanaannya dipelopori oleh Raden Ibrahim Singadilaga tahun 1955. Masjid Agung kembali mengalami penambahan bangunan, yaitu kantor penghulu oleh Raden Edis. Karen Santang dan Muhammad Ob yang terletak di samping sebelah kiri masjid. Ya, jadi singkatnya masjid ini adalah dibangun pertama kalinya oleh Syekh Baing Yusuf ya, karena sebagai simbol atau saksi bisu
penyebaran agama Islam di Purwakarta. Sampai sekarang masjid ini berdiri kokoh karena sudah mengalami renovasi beberapa kali, dan dulunya tiang ini adalah kayu. Tiang ini adalah dibentuk dari kayu-kayu dan sampai sekarang diperkokoh kembali. Seperti itu kira-kiranya, dan masjid ini juga menjadikan suatu masjid kebanggaan warga Purwakarta, karena banyak sekali para penziarah dari mana saja yang berziarah ke makam Syekh Baing Yusuf dan berkunjung atau beriktikaf melakukan ibadah di masjid, karena kebetulan antara letak masjid dan makam itu adalah sebelahnya, karena di belakang masjid terdapat makam Syekh Baing Yusuf. Kondisi masjid itu tempat perempuan, itu pengimamannya kita jalan. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari Masjid Agung ini. Ini adalah untuk tempat sholat jamaah putri, ya. Seperti pada umumnya masjid-masjid yang lain, bahwasanya ada batasnya antara jamaah putri dan jamaah putra. Baik, kita lanjut ke pengimaman Masjid Agung. Nah, di sini adalah mimbar khotib Masjid Agung Syekh Baing Yusuf, dan ini adalah pengimamannya. Agung Baim Yusuf bagiannya, dan sebelah kanan kita ke sebelah kanan masjid terdapat beduk, ya, beduk dari masih terawat dengan rapi, ya. Nah, beduk masjid ini masih terawat dengan rapi, ya, penanda waktu sholat dengan dibunyikan beduk tersebut. Pakai masih kulit asli, kulit sapi super asli. Ini 2 lantai. Masjid ini terdiri dari 2 lantai, yang dimana lantai utama, yaitu lantai 1, itu adalah ruang utama masjid, ya. Jadi jamaah semuanya kalau melakukan ibadah sholat di lantai utama atau lantai 1, dan 2 lantai atas untuk kegiatan taklim dan sholat Jumat. Lantai atas digunakan untuk ibadah, dan kita sekarang menuju ke tempat wudhu, ya. Tempat wudhu ini jadi posisinya turun ke bawah, ya, turun ke bawah dari dataran masjid langsung ke bawah itu tempat wudhu pria, sebelah sana tempat wudhu wanita. Alhamdulillah begitu rapi dan terawat tempat wudhunya.
kita tutup di halaman. Ini punya halaman lebar dan taman. Masjid ini mempunyai halaman yang cukup luas dan taman-tamannya juga begitu asri, ya. Jadi memberikan kesan kemegahan Masjid Agung ini, ya. Ya. Persis di Masjid Agung depan ini adalah kantor Kabupaten Purwakarta. Ya, bisa dilihat nanti Masjid Agung ini depannya adalah Padepokan atau kantor pendopo Kabupaten Purwakarta. Ya, di situ juga ada air mancurnya, ya kan. Ya. Nah, ya, mungkin itu aja dari kami, para sahabat sekalian. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa dukung terus channel ini, channel Ranting Nusa, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan konten-konten kita ini bermanfaat bagi kita semua. Itu aja dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.